Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali. Hari ini kita ada agenda diskusi tentang implementasi smart governance di instansi pemerintah. Jadi nanti teman-teman silahkan mengusulkan instansi favorit atau pemerintah daerah favorit yang menurut kalian bisa menjadi role model untuk instansi atau pemerintah daerah lainnya. Dimulai dari usulan aku mengusulkan Kementerian BUMN. Di sini melalui anak perusahaan BUMN, Kementerian BUMN mendukung penerapan smart governance yang terbaru adalah melalui PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau yang biasa disebut PT INTI dengan meluncurkan platform Smart Desa Digital dalam rangka mendukung program ekosistem desa digital yang menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam mewujudkan smart governance. Selain itu, pemerintah di Kementerian BUMN pada tahun 2021 telah berhasil meraih nilai sistem merit tertinggi dari Komite Aparatur Sipil Negara atau KSN, mengalahkan kementerian lainnya nih, yaitu dapat menjadikan Kementerian BUMN sebagai role model bagi kementerian lain, juga instansi-instansi lain di daerah dalam pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusianya. Sekian dari usulan aku, terima kasih. Silahkan kalau ada usulan instansi lain dari teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mengusulkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai role model penerapan smart governance di Indonesia. Mengapa saya memilih Pemprov DKI Jakarta? Yang pertama karena di DKI Jakarta jumlah masyarakat atau kepadatan masyarakat merupakan tertinggi di Indonesia, yang mana akan menambah kompleksitas permasalahan yang perlu dihadapi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri. Dengan APBD tertinggi se-Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk maju kotanya, bahagia warganya, dan menerapkan konsep smart governance melalui Jakarta Smart City. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Jakarta Smart City ialah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JSC sendiri sudah berdiri sejak tahun 2014, diprakarsai memang untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik di Jakarta. Perlu teman-teman ketahui ada beberapa aplikasi dan layanan yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City, meliputi yang pertama portal Jakarta Smart City itu sendiri, yang kedua cepat respon masyarakat. Nah, ini cepat respon masyarakat ini mengintegrasikan kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta sehingga laporan warga DKI itu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Persentase penyelesaiannya mencapai 96,5% tiap bulannya, dan rata-rata laporan yang masuk itu per hari sebanyak 12.000 laporan. Dan aplikasi yang ketiga yaitu Jaki atau aplikasi Super Jakarta. Ini terintegrasi dengan 60 layanan pemerintah dan sudah 3 juta warga DKI Jakarta mengunduh Jaki. Mungkin ini gambaran role model dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Silakan dari teman-teman yang lain apabila ada usulan. Mohon izin, saya mengusulkan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi yang menerapkan smart governance. Seperti yang kalian ketahui, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan suatu sistem untuk meningkatkan efisiensi dan proses perencanaan dan penganggaran, juga pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan pemerintah yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan singkatan SIPD. Adanya SPD ini berperan dalam penyatuan referensi nasional seperti SPBU, SSK, HSPK, dan ASP, elektronisasi proses perencanaan keuangan daerah dan evaluasinya, serta kinerja dan produk hukumnya. Selain itu, SIP
SPD juga berperan sebagai database pembangunan dan keuangan nasional dan daerah, sehingga analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah. Akselerasi terwujudnya smart governance yang diusung oleh Kementerian Dalam Negeri ini juga ditunjukkan dengan adanya memanfaatkan komputasi awan atau cloud serta meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem, sehingga SPD memiliki stabilitas dengan performa dan kapabilitas yang tinggi. Saat ini, SPD digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa penerapan smart governance melalui web SPD berkembang dan merata. Sekian usulan dari saya, mungkin ada usulan lain dari teman-teman. Terima kasih teman-teman atas usulannya. Sekarang ganti saya yang mau mengusulkan role model penerapan smart governance. Nah, saya mengusulkan provinsi tempat kita bekerja, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang kita tahu bahwa Gubernur Jawa Timur sudah meluncurkan sistem data terintegrasi yang terdapat di dalam program Smart Province. Nah, sistem ini diluncurkan untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan tersedianya pusat data yang terintegrasi, di mana data yang terintegrasi adalah fondasi awal smart governance. Kemudian, selain untuk itu, program Smart Province juga merupakan solusi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Seperti yang kita tahu juga bahwa tagline provinsi kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah cetar, cepat, efektif dan efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan juga responsif. Lalu secara umum, sistem Smart Province ini memiliki dimensi, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, and Smart Living. Nah, sekarang itu pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis elektronik adalah sebuah keharusan, karena dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, juga dapat mengurangi biaya administrasi jika pelayanan publik tersebut dilakukan dengan basis manual. Nah, Ibu Gubernur telah mendorong para bupati maupun wali kota untuk menjadikan kota dan juga kabupatennya menjadi smart city. Nah, smart city ini tidak hanya sekedar digitalisasi fasilitas ataupun pelayanan publik, namun juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh warganya. Lalu, di area Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sudah ada aplikasi yang terintegrasi, namanya aplikasi Smart. Aplikasi ini dapat membantu memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang kita tahu, di kita sudah ada aplikasi e-Master. Nah, untuk aplikasi Smart ini adalah integrasi dan juga ekstensifikasi dari aplikasi e-Master. Pada tahap pertama, aplikasi Smart sudah menyediakan fungsi otomatisasi prediksi dan pencetakan SK kenaikan gaji berkala PNS, dan juga layanan legalisir dokumen kepegawaian secara online. Nah, Smart ini dibangun untuk mendukung adanya Smart ASN yang handal, kompetitif, dan inovatif. Sekian usul dari saya. Baik, selanjutnya dari saya memilih Kementerian Keuangan karena di Kementerian Keuangan sendiri sudah menggunakan dan memanfaatkan IT sebagai penerapan smart governance. Misalnya di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak adanya integrasi antara NIK dan NPWP, yakni penerapan Single Identity Number untuk memudahkan pelayanan masyarakat
di bidang perpajakan. Selain itu, adanya e-filing sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke kantor pelayanan pajak untuk melaksanakan pelaporan PPh tahunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Lalu terdapat aplikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, contohnya adalah melaksanakan tugas audit dengan menggunakan aplikasi AJL. Selanjutnya ada komunitas coding dari pegawai inspektorat untuk meningkatkan kompetensi di bidang audit berbasis IT sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai auditor internal Kementerian Keuangan. Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga ada aplikasi Sakti, yakni sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Aplikasi ini merupakan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, baik di lingkup satker maupun tingkat KL atau kementerian lembaga, sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sekian usulan dari saya. Oke, teman-teman, semua instansi dan Pemda usulan masing-masing telah akrab dengan teknologi dan tiada henti melakukan inovasi di bidang digitalisasi. Nah, pasti ada instansi atau Pemda yang penerapan smart governance-nya mencuri perhatian kita. Kalau dari aku memilih pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai role model untuk penerapan smart governance-nya. Kalau dari Fadil? Kalau dari aku memilih Kementerian Keuangan karena selain yang sudah disampaikan oleh Adawi tadi, Kementerian Keuangan juga akan menerapkan flexible working space, itu yang pertama. Yang kedua, akan menyelenggarakan work from anywhere di mana setiap pegawai itu bisa bekerja dari manapun. Ini merupakan suatu transformasi dari bekerja di kantor menjadi berubah bisa bekerja di mana saja. Tapi tentunya hal ini perlu adaptasi baik dari sumber daya manusianya maupun dari budaya kerja dari Kementerian Keuangan itu sendiri. Mungkin itu yang dari saya, dari teman-teman yang lain. Kalau saya sama seperti Dina, yaitu memilih pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai role model dalam penerapan smart governance. Dari teman yang lain? Dari saya sendiri, saya memilih pemerintah Provinsi Jawa Timur juga karena sudah membangun upaya untuk menjadi smart governance sehingga dapat memicu kita sebagai ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih meningkatkan perkembangan smart province ini. Kalau dari saya memilih Kementerian BUMN karena yang saya tahu baru-baru ini adanya merger ya dari bank-bank syariah dan menciptakan bank-bank itu sebagai bank digitalisasi sehingga berbagai penerapan aplikasi bank untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Terima kasih. Baik, cukup menarik bahasan kita pada pagi hari ini terkait 5 instansi yang sudah teman-teman sampaikan. Masing-masing instansi sudah menerapkan smart governance mulai dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jakarta Smart City-nya, lalu Kementerian BUMN dengan digitalisasi di desa, dan lalu ke pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Smart Province, kemudian Kementerian Keuangan dengan Sakti dan beberapa layanan inovasi yang lain, serta dari Kemendagri yang sudah mengintegrasikan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui SIPD. Mungkin semua inovasi tersebut sudah sangat mencerminkan smart governance dan alangkah baiknya setiap instansi itu kedepannya dapat mengambil contoh dari instansi yang lain guna memperbaiki pelayanan dan juga meningkatkan nilai smart governance dari masing-masing instansi tersebut. Mungkin
Ini sekian hasil dari diskusi kita pagi hari ini. Semoga kedepannya kelima instansi tersebut tetap menjalankan smart governance dan lebih baik ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.